Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Di situasi COVID-19 saat ini, kita diharuskan dan diwajibkan untuk mengikuti protokol yang sudah sering-sering kali diinfokan oleh pemerintah, yaitu 3M. M pertama adalah mencuci tangan, yang kedua adalah menjaga jarak, yang ketiga memakai masker. Ini wajib kita lakukan. Silakan bertemu dengan kerabat atau sahabat, silakan bersilaturahmi dengan keluarga, monggo. Tapi demi kebaikan orang-orang yang sangat kita sayangi, kita diwajibkan untuk mengikuti protokol ini. Oke, welcome back di podcast KNPD. Seperti biasa, kita bersama bintang tamu yang sangat luar biasa, yang dapat dijadikan motivasi dan memberikan edukasi. Sekarang kita bersama Ibu Dr. Haja Siti Nur Azizah. Tapi bukan Nurhalizal ya. Oh, bukan. Mirip. Berarti saya manggilnya apa nih, Bu? Ibu Azizah. Bu Azizah. Bu Azizah. Bu Azizah, ini banyak sekali hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Dari awal mulai Ibu berpolitik sampai sekarang terjun ke pilkada, bagaimana bisa terjun ke politik? Saya melihatnya politik itu kan seni memimpin ya. Seni memimpin, jadi tentu dalam pandangan saya mengabdi itu ya berpolitik sebetulnya. Tetapi mungkin tidak berpolitik praktis, mengikuti partai politik ya, karena hampir 20 tahun kan saya mengabdi di Kementerian Agama. Oh, sempat mengabdi 20 tahun di Kementerian Agama. Ya, dan saya memanai politik pada saat itu ya mengabdi kepada negara gitu loh. Nah, jadi konteks berpolitik itu ya mengabdi ya. Bagaimana kita memimpin diri kita untuk bisa memberi manfaat kan. Ketika 20 tahun saya di Kementerian Agama, saya melihat mengabdi itu dalam konteks kepada negara gitu loh ya. Pasti. Ya, kepada negara. Jadi pegawai, kemudian bicara apa itu bagaimana membangun, mewujudkan ya. Pengabdian itu melalui tugas-tugas kita yang sifatnya regulator, ya kan, fasilitator. Nah, tapi begitu 2 tahun belakangan, ya, saya dapat tugas di penanganan konflik sosial keagamaan. Saya melihat mulai dari kemasjidan ya, kemasjidan. Saya pernah di pembinaan kemasjidan itu nangani masjid-masjid di Indonesia. Masuk ke wilayah-wilayah perbatasan ya, wilayah-wilayah kepulauan. Kemudian saya dilanjutkan lagi pengabdian saya di Kementerian Agama di Subdit Penanganan Konflik. Nah, akhirnya ya itu kan kita nangani bukan hanya kelompok yang mayoritas, tapi juga kelompok yang minoritas dan yang marginal. Nah, saya melihat bahwa peran pemerintah daerah itu ternyata luar biasa ya. Jadi kalau Pak Jokowi ngomong delivered gitu ya, bahwa ini pembangunan ini harus kita perhatikan tuh deliverednya, dampaknya. Nah, dampak itu saya melihatnya justru di daerah. Kepala-kepala daerah itu punya peranan penting bicara soal politik ya. Seni memimpin itu mereka punya peran yang sangat strategis menurut saya. Karena program-program nasional itu akan terasa deliverednya ketika itu dipimpin oleh kepala daerah yang punya visi public focus. Bagaimana mereka betul-betul orientasinya untuk kepentingan masyarakat. Jadi waktu nangani konflik sosial keagamaan, ketika kita melakukan rekonsiliasi, mitigasi, itu selalu terbentur di kepala daerah. Dipersulit gitu. Ya, karena tidak ada political will. Maka saya menganggap bahwa ini loh yang disebut dengan politik mengabdi, ya, politik dalam konteks mengabdi itu ya di daerah ini harus diisi oleh orang-orang yang punya komitmen ya untuk betul-betul public focus, orientasi untuk kepentingan masyarakat. Dan akhirnya Ibu memutuskan untuk ikut ke dalam partai. Belum. Justru belum. Jadi ketika itu kemudian saya mendapatkan tawaran dari teman-teman. Kebetulan saya memang nangani konflik itu bersama teman-teman dari LSM tuh. Ada dari Lakpesdam, dari inklusif ya, teman-teman dari LSM. Kemudian mereka bilang tuh di Banten ini
kok kayaknya perlu diwarnai ya demokrasinya agar tidak stagnan. Masyarakat perlu mendapatkan pilihan-pilihan. Ya. Nah, kemudian ya saya cukup tertarik karena ini kayaknya pengabdian yang baru buat saya ya, karena itu kan pengabdiannya lebih apa ya, lebih direct public service, lebih dekat ke Iya. masyarakat. Jadi dampaknya tuh langsung terasa oleh masyarakat. Iya. Jadi menurut saya itu tawaran yang menarik saat itu. Akhirnya ya kita bismillah gitu ya, masuk, kemudian menawarkan gagasan-gagasan kepada masyarakat. Dan juga partai-partai politik, karena ternyata kan untuk jadi kepala daerah itu bukan hanya pengalaman birokrasi, ternyata juga karena dia mekanismenya politik ya harus didukung dengan langkah-langkah politik kan Iya, gitu. benar. Akhirnya ya tentu kita berkomunikasi juga dengan partai-partai politik. Nah ini yang menarik nih. Di sana ya kita menyampaikan bahwa saya melihat Tangsel itu seperti gunung es. Jadi kalau lihat Kenapa? atas, kelihatannya mereka masih menginginkan yang sekarang gitu ya, Oh, seperti iya. yang ada sekarang. Tapi sungguhnya kalau kita mendalami masuk ya ke kampung-kampung, itu kan seperti gunung es, di bawahnya begitu banyak orang menginginkan perubahan. Iya, pasti. Iya, nah itu kita sampaikan kepada partai-partai politik, termasuk ke Partai Demokrat. Oh, oke. Kita sampaikan bahwa ini narasinya perubahan loh. Masyarakat ingin sesuatu yang bisa memberikan harapan baru bagi mereka. Itu pasti. Dan itu ditangkap dengan baik oleh Partai Demokrat saat itu. Nah, sejalan dengan visi kita ya, ditambah saya melihat figurnya Partai Demokrat dengan ketua yang baru kan Wah, menarik nih. Ada muda. gagasan-gagasan perubahan itu kayaknya apa ya, simbolnya nampak tuh di Partai Demokrat karena muda Ya, itu ya, muda, perubahan itu adalah kekuatan. muda adalah kekuatan. Iya, muda Iya, adalah kekuatan dan itu sebuah perubahan menurut saya. iya. Itu maka sepertinya gayung bersambut gitu kan. Dan akhirnya memutuskan untuk bergabung Iya, dengan Demokrat karena iya, figurnya. begitu. Tidak hanya sekedar figur, tapi ada kesamaan visi di sana. Selain figur, saya melihat Mas Ahaye sangat smart gitu ya. Iya, Kemudian beliau juga termasuk pembaharu gitu ya. iya. Di antara partai-partai politik saya lihat Partai Demokrat yang berani melakukan regenerasi ya untuk memberi ruang kepada generasi muda berkontribusi dengan gagasan-gagasan dan inovasi-inovasi yang baru. Iya. Nah, dengan sejalan dengan kita ingin ada perubahan-perubahan yang tidak hanya kebaruan ide, tapi juga kebaruan figur pemimpin ke depan. Itu yang dibutuhkan masyarakat. Iya, makanya, wah ini menarik ini ya, begitu. Mas Aye, gimana Mbak? Gabung, Mas? Boleh gitu ya. Ngobrol langsung gitu. Iya, sempat ngobrol. Nah, yang menarik itu buat saya ini punya ikatan emosional yang cukup kuat dengan Partai Demokrat. Kenapa, Ibu? Kalau boleh Karena tahu. Abah ini kan 2 periode ya. Iya, 2 periode 2 jadi periode. Wantimpres. Langsung dipilih oleh masyarakat. Iya, bersama tokoh-tokoh Demokrat lainnya ada Prof. Subur, ya ini orang tua kita lah ya. Iya. Beliau 2 periode waktu itu dengan Adnan Buyung, ya, terus Emil Salim, ya, para politisi-politisi senior ya. Iya. Itu 2 periode bersama Pak SBY dan almarhumah ibu saya dengan almarhumah Bu Ani, ibunya Mas Ahaye, itu dekat gitu ya. Jadi dan pernah ada sejarahnya itu ketika putra saya yang kebetulan memang disabilitas, ternyata kan Bu Ani ini sangat concern ya dengan persoalan-persoalan yang humanis ya. Iya. Soal-soal kemanusiaan itu beliau sangat concern saya lihat. Ibu Ani saat itu memberi dukungan kepada sekolah-sekolah disabilitas. Itu kan putra saya ini karena tunarungu, ada di sekolah tunarungu. Nah, saya juga tidak menyangka ternyata orang yang dulu memberi bantuan alat itu adalah Bu Ani. Begitu saya tahu, itu saya melekat sekali di hati saya. Makanya ketika Mas saya menyampaikan bagaimana kalau bergabung ya, bukan hanya kesamaan visi dan figurnya menurut saya sangat pas untuk saya, tapi ikatan emosional saya cukup kuat gitu ya dengan Mas Ahaye, dengan keluarga beliau gitu, karena pernah
punya kesan tersendiri saya sama almarhumah Ibu Ani. Luar biasa. Iya, luar biasa pokoknya. Luar biasa. Bu, kalau boleh tahu kita sebelum akhirnya Ibu terjun di politik, sebelumnya kegiatan Ibu apa aja? Ya sebagai aparatur sipil negara. Oh, Ya. di Kementerian Agama. Kementerian saat itu. Agama hampir 20 tahun. Ya mulai dari staf. Mulai dari staf. Sebelumnya saya di Peradilan Tinggi Agama DKI. Kemudian 2004 ketika Kementerian Agama kemudian berpisah dengan Mahkamah Agung, Iya. nah, saya ikut Kementerian Agama. Karena memang itu pilihan saya ikut ke Kementerian Agama karena saya kan nggak bisa keliling-keliling itu. Ya kalau di Mahkamah Agung kan Iya. harus keliling tuh Mas, Iya, iya. jadi hakim. Karena putra saya kan disabilitas, sehingga mencari sekolah juga sangat terbatas ya. Ini juga menjadi PR kepala-kepala daerah bahwa memang pembangunan seharusnya dilakukan dengan inklusif gitu, memberi ruang juga kepada generasi-generasi kita yang memang punya kebutuhan secara khusus. Gitu. Jangan sampai dikesampingkan Iya, itu betul. harus dipikirkan juga. Maka gagasan-gagasan Bu Ani itu menurut saya ya perlu menjadi inspirasi bagi kita untuk ke depan kalau menjadi kepala daerah ya harus betul-betul mampu mengayomi dan inklusif gitu ya, tidak diskriminasi dalam memberikan layanan publik. Amin. Ya. Semoga. Amin. Di Kementerian Agama 20 tahun. 20 tahun di Kementerian Agama? Iya. Wah, lama banget Ibu. Itu berarti mulainya saat Ibu umur 30. Luar biasa. Itu ngabdi loh Ibu, 20 tahun hampir itu. 30 tahun usia saya. Iya, betul. Karena itu ya kalau kemudian saya mengabdi lagi lebih dekat ke masyarakat, saya kira itu bukan hal yang baru buat saya. Jadi pengalaman baru juga akhirnya. Iya. Biar menurut saya ini tantangan baru ya. Semoga. Menarik ya. Bu, dengan ini biasanya kan yang digandrungi emak-emak ini bapak-bapak. Ini saya melihat sekarang Ibu digandrungin emak-emak. Alhamdulillah kalau gitu. Bu, mungkin dengan artikulasi cara bicara Ibu yang ya, saya lihat bagus gitu Bu. Terus opini-opininya. Kalau boleh tahu, background pendidikan terakhir Bu. Pendidikan terakhir saya itu S3 Ilmu Hukum. S3 Ilmu Hukum. Doktor. Doktor Ilmu Hukum. Berarti sempat jadi dosen? Atau? Iya, sejak tahun 95 saya mengajar. Jadi selain di Kementerian Agama, saya mengajar. Jauh sebelum jadi ASN saya mengajar. Oh. Sejak tahun 95 saya mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam. Sekolah Tinggi. Ya, jadi tahun 95. 95 sampai sekarang? Sampai sekarang. Masih mengajar? Wah, luar biasa. Nah, di belakangan ini yang sudah tidak bisa mengajar lagi karena keliling kampung. Pasti keliling. Gimana Bu pengalamannya? Keliling-keliling. Ya, menarik ya. Saya bisa melihat wajah Tangsel secara langsung dan itu menjadi harapan ya. Iya. Harapan masyarakat Tangsel untuk suara mereka bisa didengar. Iya, didengar. Benar. Itu kesempatan saya untuk belanja masalah. Benar. Jadi belanja masalah itu yuk kita dengarkan nyanyian-nyanyiannya. Makanya sekarang saya sering nyanyi itu. Karena saya mendengar nyanyiannya itu ya. Sehingga tentu kita refleksikan lah. Wah, luar biasa. Memang yang masyarakat inginkan memang sebenarnya didengar sebenarnya. Iya, betul. Itu. Karena banyaklah hampir di daerah itu ya setelah jadi pemimpin banyak janji tapi akhirnya suara masyarakat yang dulu dia dengar tapi tidak direalisasikan. Iya, betul. Itu banyak. Amin. Ya, semoga. Mereka ingin harapan itu bisa tumbuh. Selama ini mereka kan tidak bisa menyuarakan itu kepada siapa gitu kan. Ya. Maka semangat perubahan itu dititipkan kepada saya dan tentu saya benar. Bismillah lah ya, semangat dan bismillah lah untuk bisa tidak hanya vote mereka, tetapi voice mereka juga harus kita bawa. Tapi nggak capek Bu ya? Oh seneng malah ya. Oh malah seneng ya. Keliling-keliling ya, ketemu dengan masyarakat. Menurut saya itu apa ya, energi tersendiri itu. Ya, ketika bisa mendengar, kemudian mereka bisa tersenyum gitu ya, itu menarik buat saya. Itu energi-energi positif tuh pasti
Iya, jadi kalau Ya. ditanya Bu Aziza tugasnya apa? 2 saya bilang. 2 aja tugas. Apa tuh Bu Aziza? Lah itu, keliling dan foto-foto saya bilang. Ibu-ibu senang kan, masyarakat tuh seneng gitu ya. Artinya mereka mau apa bisa mengekspresikan apa yang Ya. mereka inginkan. Mereka bisa dan dengan foto itu kan kita bisa memotret betulnya. Benar. Nah, ini kesukaannya Bu Ani kan foto-foto katanya. Karena Iya. sebetulnya itu kita memotret situasi yang ada, memotret harapan-harapan masyarakat, Amin. apa ya, kesedihan-kesedihan masyarakat. Makanya kalau ditanya Bu Aziza kerjanya apa? Saya itu keliling-keliling sama foto-foto. Saya bilang Wah, seru Bu ya. seru ya. Bisa kita lihat kalau di Tangsel itu kan kelihatannya maju gitu ya. Iya, Ya kalau lihat Bintaro, lihat BSD, BSD, Alam ya Sutra. Tapi kalau belan sedikit ke sini Alam Susah tuh. itu yang Iya, harus dilihat iya, dan didengar. Benar Bu. betul, betul. Kalau boleh tahu Bu, Ibu eh, sudah mempunyai anak berapa? Putra saya semua 9. Putra semua? Ada putri. Oh, ada Putri putri. 3, putra 6, 9. Oh, 9. Oh, Iya, luar biasa. Banyak sekali. Bu. banyak. Dan berkah. Dan berkah. Alhamdulillah. Bu, melihat mamanya sekarang ada di TV. Bagaimana, Hmm. Bu, tanggapan anak-anak? Melihat mamanya sekarang ini. Keliling-keliling, takut capek. Pasti kan anak melihat ibunya takut, Bu. Mungkin kalau mama saya takut. Wah, Nah, nanti sakit ini. Apalagi iya. di kondisi corona, Bu. Gimana Eh, tanggapan? Putra putri saya itu mungkin karena sudah terbiasa ya. Saya kan 20 tahun mengabdi. Sering Oh, keliling Indonesia itu. Ya, udah mandiri ya? sudah mandiri, jadi dia tahu. Bahkan pernah saya ajak ya ke luar daerah itu naik pesawat, naik perahu ya, Wow. naik kapal, kemudian ya, mereka tahu bahwa itulah mengabdi sehingga mereka sangat mensupport ya. Hmm, hmm, hmm. Apalagi anak-anak saya ini kan yang 4 ini kan memang berkebutuhan khusus Berkebutuhan khusus. ya, Iya. tunarungu. Jadi lebih banyak visual ya. Jadi melihat sesuatu itu lebih pada gambaran visual, dia meneladani dari hal-hal yang mereka lihat. Sehingga apa yang aktivitas yang saya lakukan sangat melekat bagi mereka. Hmm. Betul. Ketika saya menyelesaikan sekolah itu melekat sekali gitu ya. Ya, pada saat promosi doktor saya ajak, mereka tahu Mimi aja, Mama aja anu kan apa namanya? Sekolah terus gitu Ah, ya. Berarti saya juga harus sekolah gitu tanpa saya suruh-suruh kan gitu. oh, Nah, sudah itu kan melekat ya, Bu ya? ya visualisasi. Jadi anak-anak itu melihat bahwa dunianya Orang ibunya ini tuanya, adalah iya. mengabdi. Iya. Sehingga ya bukan hal baru sebetulnya anak. Mereka mendoakan justru. Iya mendoakan. Dan kalau boleh tahu, dukungan keluarga dan anak-anak Ibu mengikuti pilkada, Iya. Wah bagaimana? sangat-sangat besar. Sangat. Ya anak-anak itu sangat kalau tanya bagaimana Mimi sehat ya, semangat ya Mimi gitu ya, semangat ya terus jadi ya gitu. Wah, amin. Ada Luar yang biasa. bunda ayo ya semangat bunda pasti jadi gitu. Anak-anak itu ya buat masyarakat banyak. Partai adalah wasilah, ya itu kendaraan kita untuk bisa berbuat kebaikan lebih lebih banyak lah. Tapi kalau boleh tahu di rumah, membahas politik juga sama suami. Enggak, Oh, enggak. enggak. Politik di luar Oh, aja, boleh di ya. luar aja, Bu Tetapi ya? kadang-kadang kita berdiskusi ya ketika memang substansinya perlu mendapatkan apa ya tanggapan Tanggapan. ya. Teman bicara Ya harusnya, Bu ya? betul. Beliau memberikan saran-saran. Wah, Ya alhamdulillah. banyak belajar politik lah dengan beliau. Klop Lebih jadi, Bu. banyak belajar ya. Bu, kalau boleh tahu, visi dan misi untuk eh, warga Tangsel sendiri. Visi dan misinya. Iya, sebetulnya ini kan berangkat dari harapan ya. Tadi saya bilang seperti gunung es saja itu sebenarnya kondisi masyarakat di Tangsel itu. Ya, Sehingga ketika kita belanja masalah ke bawah yang nampak dari kami itu yuk kesenjangan. ya, Ini kan di Tangsel ini ada 2 klaster ya, klaster perumahan, klaster perkampungan. ya. Kan banyak community di sana sehingga tentu nampak sekali kesenjangan itu terlihat, ketertinggalan kampung-kampung. Sehingga tagline yang kita bawa di dalam visi besar kita itu adalah pemerataan. Ya, Eh, pemerataan kemajuan untuk kesejahteraan masyarakat Tangsel. Kami oke. namakan dengan permata. Permata. Iya. Oh. Memang kalau perempuan identik yang indah-indah. Kayak permata itu. Tapi kalau boleh tahu, konsen khususnya untuk Tangsel itu apa, Bu? Yang ingin Ibu perbaiki sekali. Saya
lebih melihat pada pemerataan kemajuan Pemerataan dan kemajuan. juga bagaimana menumbuhkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Baik. Sehingga baik. itu menumbuhkan harapan baru. Nah, supaya Tangsel lebih maju. Nah, Amin. gitu. Insya Amin. Allah. Insya Jadi Allah, Ibu. tentu upaya-upayanya ya yang kita lakukan di Ya. dalam visi besar, kita ingin Tangsel menjadi kota yang maju dan berkelas dunia. Wah, harus. Iya, Harus, berkelas benar. dunia itu kan artinya gini. Disebut dengan berkelas dunia ketika dia punya keindahan, dia punya keunikan, dia punya ketahanan. Ya. Sehingga tentu banyak komponen yang ingin kita wujudkan di sana. Pertama, bagaimana Tangsel ini menjadi kota yang demokratis. Nah, semangatnya seperti Partai Demokrat itu sebagai rumah besar ya, Ya. yang mampu menampung ya, mampu merangkul Ya. keragaman. Karena kita ada namanya plural, ya kan? Ya. Apa namanya, humanis dan pluralis itu ya, bahwa Partai Demokrat itu ingin keragaman itu menjadi sebuah berkah atau rahmat. Begitu juga Tangsel. Jadi Tangsel itu sebagai kota yang sebetulnya punya keragaman karena masyarakatnya urban. Ya. Itu bisa jadi kota yang demokratis yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat ya untuk bisa melakukan banyak hal yang bisa meningkatkan potensi dirinya ya, potensi masyarakat itu sesuai dengan kemampuan, dan begitu juga memberi ruang bagi masyarakat untuk bisa beribadah dengan keyakinannya masing-masing. Nah, ini artinya ada keragaman di situ, tetapi di situ ada harmoni. Ya, itu kita ingin menjadi kota yang demokratis, kota yang inklusif. Nah, itu sebenarnya kota yang berkelas dunia. Juga punya infrastruktur ya, dan juga transportasi publik ya yang memadai, yang nyaman, yang terjangkau oleh masyarakat untuk pergerakan mereka. Begitu juga kita ingin Tangsel itu menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship, menumbuhkan entrepreneurship di masyarakat, di lingkungan masyarakatnya. Jadi harapannya generasi muda nggak melulu pengen jadi pegawai, tapi mendorong jiwa entrepreneurship. Itu indikator sebagai kota yang memang kota yang berkelas dunia. Apalagi Tangsel itu ya, kota ini kecil, hanya 147,19 km persegi. Penduduknya 1,7 juta. Mau jadi pegawai gimana caranya itu kan? Pasti formasinya sedikit sekali. Nah, ini kita dorong bagaimana jiwa-jiwa entrepreneurship itu tumbuh di generasi muda. Dan menumbuhkan juga kecintaan mereka terhadap jiwa entrepreneurship yang tidak meninggalkan budaya dan kearifan lokalnya. Sehingga punya kekhasan tuh ya. Kalau dia mau membangun UMKM, kan sekarang banyak tuh UMKM. Tangsel memang banyak UMKM, tapi UMKM yang punya kelas. UMKM yang bisa memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokalnya. Jadi punya kekhasan UMKM. Dan bagaimana UMKM-nya itu bisa menjadi sebuah klaster ekonomi rakyat ke depan tuh. Klaster ekonomi rakyat dan juga klaster ekonomi digital. Itu memang sudah mengikuti zaman. Iya dong. Iya, udah, karena harus. Eranya 5.0, artificial intelligence, ya kan? Benar, nah, itu kita dorong tuh jiwa entrepreneurship yang juga berkorelasi dengan teknologi digital yang menjadi keniscayaan sekarang, ya kan? Iya, benar. Nah, itu kita dorong, itu yang kita maksud dengan berkelas dunia tadi. Nah, itu. Bu, bila akhirnya Allah memberikan izin, amanah itu diberikan kepada Ibu, apakah Ibu akan membuka ruang musyawarah untuk generasi muda, untuk masyarakat Tangsel, untuk apa aja keluh kesahnya saat Ibu nanti? Pasti. Jadi kita ini kan ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang public fokus, ya orientasi untuk masyarakat. Jadi tentu baik itu regulasinya, baik itu sumber daya manusianya, ya tentu harus public fokus, yang tidak hanya sebatas pada kepentingan yang nepotis, tapi sifatnya solutif ya. Benar. Jadi mental birokrasinya harus solutif itu, yang mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Nah, otomatis kan lebih banyak mendengar itu nanti, lebih banyak mendengar dan bekerja, ya kan? Nah, ini yang kita inginkan. Mekanisme yang udah ada sebenarnya kan ada musrenbang itu. Jadi setiap programnya kota itu nanti itu bottom up itu.
inginnya. Jadi program yang dari bawah kemudian kita jadikan program kota. Tentu yang setelah kemudian dikaji lebih jauh ya kan. Iya. Karena banyak Bu, Jangan banyak. top bottom. Kalau sekarang kan top bottom, bikin baru disosialisasikan. Tapi Iya. kalau yang dari masyarakat kemudian menjadi program yang dirumuskan melalui RPJMD, itu kemudian lebih mudah untuk mensosialisasikan kepada dan mengajak partisipasi publik termasuk generasi muda. Oh, Ini penting. harus. Benar, Makanya benar, program benar. yang kita tawarkan sebagai calon wali kota Iya. itu diantaranya programnya ada dana pemberdayaan lingkungan per RW. Itu 100 juta per RW per tahun. Per Itu, RW? Iya, per RW. Per tahun? Itu sebenarnya simbol, itu program afirmatif. Artinya itu program keberpihakan kami sebagai calon wali kota. Kebetulan saya diusung oleh Partai Demokrat, kan memang semboyannya begitu. Iya. Harapan masyarakat, perjuangan Partai Demokrat. Nah, itu kan saya harus kembali mengangkat apa yang diinginkan oleh masyarakat, ya kan? Iya. Nah, ini harapan masyarakat kan mereka ingin ikut berpartisipasi, inilah program afirmatif itu. Program yang sebetulnya wujud dari pemerataan yang kita inginkan. Jadi langsung dirasakan oleh masyarakat kan. Iya. Nah, mereka berpartisipasi dengan dana itu. Mereka menumbuhkan inovasi-inovasi dan program-program yang sustainable. Maka ke depan kalau bisa dibikin festival inovasi lingkungan per RW kan, karena mereka sudah diberikan stimulasi di sana. Itu jadi apa namanya? Jadi peluang-peluang juga. Iya, generasi muda bisa Iya. ikut, misalnya di dalam mengatasi persoalan sampah di lingkungan itu. Iya. Kita ada program namanya Jelita, jemput limbah rumah tangga. Nah, sampah ini kan dari rumah-rumah asalnya kan. Iya, iya, benar. Nah, ini kita dorong Pak, bagaimana partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah dari rumah. Lalu generasi muda bisa ikut berpartisipasi, Karang Taruna misalnya. Iya. Kemudian bagaimana meningkatkan gizi keluarga lewat posyandu, posbindu gitu kan. Iya. Jumantik. Nah, itu dari dana pemberdayaan lingkungan itu bisa kemudian menumbuhkan inovasi-inovasi. Gitu. Ini jelas nih, visi dan misinya sudah diutarakan ini. Sangat jelas untuk kebaikan masyarakat Tangsel. Insya Allah, insya Allah. Bu, kalau boleh tahu, hampir semua yang terjun ke dunia politik, dia melihat Indonesia kita, negara kita, seperti ini, mempunyai impian, angan-angan, cita-cita. Kira-kira saat Ibu terjun ke politik, Ibu mempunyai angan-angan untuk Indonesia seperti apa? Iya, saya kira semua punya angan-angan yang sama kalau soal Indonesia. Yang visi besarnya presiden dan wakil presiden Indonesia, ya, SDM unggul, Indonesia maju. Karena memang human capital itu menjadi hal yang penting. Saya sampaikan kalau cita-cita besar, SDM kita nih unggul, ya, sehingga itu bisa menemukan kesejahteraan. Ya, kesejahteraan yang berkeadilan. Kalau SDM-nya unggul kan akan tumbuh itu. Membuka jalan untuk ada kesejahteraan yang berkeadilan. Kalau boleh, ini mungkin permintaan saya. Minta saran dan pesan untuk generasi muda Indonesia. Saya ingin berpesan bahwa kita, saya muda juga loh. Oh iya, Ibu ya. Boleh dilihat wajahnya masih imut-imut ya, unyu-unyu gitu ya. Bahwa kita sebagai generasi muda Indonesia tentu kita harus merefleksikan keberadaan kita coba ya. Apakah kita betul-betul seorang pemuda? Nah, tentu kita akan merasa muda kalau kita betul-betul melihat sosok kita ini siap ya menghadapi perubahan. Jadi kita harus siap. Jadi rasanya nggak boleh kita dibilang muda kalau kita tidak menginginkan perubahan-perubahan. Ya. Jadi Partai Demokrat itu termasuk yang sudah menginisiasi itu upaya perubahan itu, ya. Dengan ada kaderisasi itu luar biasa ya. Benar. Dan jangan juga kita merasa muda. Jadi tolong di mana saja nih yang merasa muda. Kalau kalian tidak ingin menyingsingkan lengan baju kalian untuk membangun Indonesia, harus ikut berpartisipasi. Ya. Dan rasanya ini yang paling penting. Jangan merasa kita muda. Kalau kita membiarkan korupsi seperti di masa lalu. Wah, itu dia. Itu ya, supaya Indonesia maju kan gitu. Benar, Bu. Benar. Mudah-mudahan ini semakin
menempatkan peran kita sebagai generasi muda untuk menjadi SDM yang unggul sehingga Indonesia bisa lebih maju. Amin. 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 Oke. Kalau Pak AHY bilang muda adalah kekuatan.